Saya kadang geli ya ketika dengar nasihat klise yang dengan mudah bilang, jangan stres, hidup tuh nggak usah dipikirin, dijalanin. Apalagi ketika ada orang yang sakit, yang tidak sembuh-sembuh, misal, oh dia karena stres pikiran gitu. Sebenarnya orang yang ngomong seperti ini, itu ibarat kucing yang menggigit ekornya sendiri. Kenapa? Karena hidup itu justru sama dengan stres. Manusia itu tidak akan bisa lepas dengan stres. Ketika baru lahir saja, pas jadi bayi, yang pertama yang bisa dilakukan tuh ya nangis, bukan ketawa. Kenapa kita kok bisa berkedip? Karena stres, karena ada tekanan reaksi mata dengan cahaya dan debu, sehingga kita berkedip. Dan ketika menjadi tatapan, itu juga bisa mengganggu psikologi orang lain, menstreskan orang lain. Kita punya pakaian, punya rumah, itu karena stres. Karena kita itu tidak terlahir seperti monyet yang punya bulu ya di kulitnya. Sehingga manusia perlu yang namanya perlindungan, pakaian dan rumah. Belum lagi stylenya ya, fashionnya dan gaya rumahnya kayak apa gitu ya, yang lebih menuntut stres lagi gitu. Hidup itu keras. Alam itu tidak ngelus-ngelus manusia seperti bayi. Ia men-trigger ketidakpastian. Tiba-tiba muncul banjir, angin taufan, dan virus-virus aneh yang kadang ketika menyerang manusia, ia tidak peduli apakah ia anaknya pejabat atau anaknya penjual es tanpa perasaan, seperti di Sumatera atau COVID-19. Belum lagi interaksi sosial ya, antar sesama manusia yang basisnya adalah kepentingan dirinya sendiri, self interest gitu. Apalagi kita hidup di era digitalisasi ya, yang semakin menuntut manusia itu untuk super sibuk dan menjadi pusat sorotan gitu. Sebenarnya yang di masalah atau problem bukan stresnya itu sendiri ya, tapi tepat tidaknya stresnya itu, apakah ia merespon kenyataan atau halusinasi gitu. Makanya timbul istilah 5W1H ya dalam problem solving, karena ialah kita stres. Ini bukan hanya soal bagaimana kita agar tidak seperti kucing yang menggigit ekornya sendiri ya, tapi juga bagaimana agar kita itu tidak terjebak di dalam jargon berpikirlah positif yang kita juga sering dengar gitu. Padahal berpikir positif itu kadang jebakan ya. Itulah kenapa ada istilah toxic positivity gitu ya. Karena ia hanya menjadi tuntutan ya, seperti tuntutan moral gitu ya, bahwa kita itu hanya harus bahagia di depan orang-orang gitu, atau di depan kamera. Sehingga abai pada alarm gitu ya, pada sinyal batiniah kita itu, terutama luka-luka atau goresan-goresan itu. Yang kadang justru itu bisa membuat kita itu tumbuh, berkembang dan bijaksana ya, seperti suling yang dilubangi, sebagaimana kata puisi Rumi itu sendiri gitu. Terus apakah bahagia atau modernnya bersenang-senang itu disebut positif? Belum tentu, bisa jadi sebaliknya. Bahagia atau bersenang-senang dalam modernnya seperti shopping, dance, hangout, ketawa ketiwi bersama teman-teman, itu justru bisa memicu penyakit. Ada sebuah jurnal ilmiah ya dari seorang psikolog, orang yang bahagia, euforia, tertawa lepas itu bisa cepat memperpendek umur ya, yang disebut sebagai takut subuh gitu ya. Bersenang-senang sebenarnya bukan sisi kebalikan dari stres ya. Mereka itu ibarat sisi mata uang ya, berada di dalam koin yang sama. Antara stres dan bersenang-senang itu berada di dalam mode siaga. Di dalam sistem saraf manusia secara otomatis gitu ya, ada saraf simpatik dan prasimpatik gitu ya. Bersenang-senang ya itu sama dengan stres sebenarnya, sama-sama berada di dalam saraf simpatik. Yang mudanya itu adalah fight and flight, bukan rise and digest ya. Sehingga orang yang bersenang-senang itu juga sama dengan stres ya, sama-sama mempercepat detak jantung dan mempercepat inflamasi sehingga melahirkan penyakit. Itulah kenapa gitu ya kan, banyak para artis yang bersenang-senang gitu ya, yang banyak ketawa, pelawak ya seperti Olga, Dono, Kasino dan yang lain gitu ya. Itu mati muda gitu ya, dan seharusnya mereka panjang umur gitu ya kalau mereka tuh banyak bersenang-senang dan banyak ketawa gitu. Itulah kenapa di dalam istilah ada perbedaan antara happiness dan pleasure gitu. Yang dalam Indonesia antara bersenang-senang dan bahagia itu berbeda gitu ya. Bahagia itu sifatnya itu lebih batiniah gitu ya, lebih ke
rasa syukur gitu ya. Namun rasa syukur itu tidak sederhana apa yang diucapkan ini. Rasa syukur itu berbeda dengan putus asa ya, atau sudah capek ya dengan hidup, udahlah gitu. Dan pasrah itu juga tidak sama dengan menyerah gitu ya dalam letting go gitu ya. Makanya R. Hawkins itu membuat skema ya antara power versus force gitu ya. Dan Gobin pernah membahas ini ya dengan lugas gitu ya, dan sederhana ya di dalam screen ketika ia diundang di dialog positif gitu ya, bahwa orang yang putus asa gitu ya itu tidak sama dengan orang yang bersyukur gitu ya. Karena bahagia dan rasa syukur itu tidak sesederhana yang diucapkan gitu ya. Itulah kenapa ada beberapa aliran ya seperti tasawuf gitu ya. Untuk menuju bahagia itu harus melakukan sebuah proses ya, latihan riyadhah seperti puasa atau menahan hawa nafsu gitu ya. Ya karena bahagia itu emang terkait dengan pencerahan gitu ya, pencerahan batinia ya, yang dalam bahasa Islam itu keimanan gitu ya. Dan keimanan itu tidak hanya sekedar percaya gitu ya, tapi ketersingkapan itu yang Tuhan sendiri ya yang langsung membuka hijabnya begitu ya. Sehingga orang itu mengalami ketenangan ya, atau peace gitu ya. Itulah absurd hidup gitu ya. Tapi menurut saya daripada berhalu gitu ya, merasa bahagia pada pleasure gitu ya, opium di pikiran gitu ya, lebih baik menerima ya bahwa stres itu adalah bagian dari hidup ya. Biarlah diri berlubang agar bernada gitu ya, sebagaimana kata Rumi.